siang, selamat malam, selamat pagi, tergantung kalian semua nontonnya jam berapa ya. Oke, hari ini tentunya tidak henti-hentinya kebahagiaan datang ke Ermiva TV, terutama ke Soccer Podcast Ermivanya sendiri, karena kehadiran bintang tamu yang sangat inspiratif sekali, terutama bintang tamu yang satu ini. Oke, siapakah dia yang telah malang melintang di dunia sepak bola dan yang paling senior, terus yang udah membuat tim-tim besar karena beliau, legenda hidup sepak bola Bandung bahkan Indonesia juga, bermain hanya di 2 tim di profesionalnya, tapi bisa jadi besar tim tersebut. Siapakah dia? Kita sambut Ajat Sudrajat. Hatur nuhun Kang Ajat. Tos kersa sumping di ieu pangalengan. Sami-sami. Itu sehat Kang Ajat. Alhamdulillah sehat. Nuju teu sibuk, nuju nyantai apa nuju Ya. kumaha ieu? Sibuk sih, yang lagi banyak kesibukan, tapi dalam kesibukan ini ya satu kewajiban lah ya. Dan diundang untuk podcast, untuk memberitahukan apa program-program ke depan Ermiva gitu ya. Tadi juga Kang Ajat Dirtek ya? Ya. Dirtek Ermiva juga, sekaligus founder juga ya. Saya di bawah Pak Denny Samsudin. Oh iya kan, terkenalnya ya. Anda ini sepaket. Pipit murah. Bahkan diundang ke sini pun awalnya beda hari. Kita mas pakai itu bareng aja, nggak bisa, harus dipisah, waktunya aja dipisah Kang Ajat ya. Hatur nuhun Kang Ajat. Oke, baik. Orang mengenal Ajat Sudrajat ini sebuah sosok karakter yang luar biasa gitu kan, terutama galak lah gitu intinya. Tapi di posisi benernya Kang Ajatnya bengal gitu. Tapi ada sisi baiknya juga gitu kan, tidak hanya ekstrim begitu saja. Cuman kalau di lapangannya gitu teh. Tapi saya pernah jadi korbannya pas bentrok Kang Ajat. Oke Kang Ajat, mungkin orang-orang dewasa zaman dulu, terus generasi setengahnya ke sini mungkin mengetahui lah siapa Ajat Sudrajat itu. Bahkan ketika muka jendela pun mobil Ajat Sudrajat ya gitu kan. Tapi untuk generasi Z, saya kira hanya beberapa persen saja yang kenal dengan Kang Ajat gitu kan. Nah, maka dari itu ya bisa sedikit cerita tentang perjalanan sepak bola Kang Ajat dari tim SSB, dari tim rumah itu, sehingga bisa memperkuat tim-tim besar di Indonesia, terutama di Kota Bandung, terus ke tim nasional. Ya sedikit-sedikit tuh Kang Ajat. Ini waktu masih banyak. 400 pertanyaan lagi sama ini. Ya, saya pertama masuk di klub di Bandung ya. Kalau dulu kan belum ada SSB. Jadi tahun 75 atau 76-an lah. Saya masuk di klub Propelat waktu itu. Nah, jadi latihannya juga di Stadion Siliwangi. Waktu itu juga saya tahu bahwa Propelat itu kan dihuni oleh pemain-pemain Sumantri, Watsunari. Bukan. Jadi zaman-zaman senior seperti Kang Nanang ya, Kang Nandar, terus banyak lah, termasuk Deddy Sutedi juga ada di situ. Nah saya di situ ya banyak belajar karena mereka, bahwa di situ timbul satu keinginan bahwa saya berlatih dengan sungguh-sungguh di sana. Malahan sekolah juga banyak bolos di sana karena memang bercita-cita saya ingin jadi pemain Persib waktu itu. Karena banyak saya mengidolakan salah satu pemain-pemain Persib tahun 70-an itu ya, yaitu Encastoni yang sekarang sudah almarhum ya, sampai sekarang ya sudah dianggap kakak sama saya, dianggap papa juga ya sama saya, karena memang saya banyak dilatih sama beliau. Jadi semua ilmu yang beliau punya diturunkan ke saya. Jadi keras. Ya, karakternya karakter keras ya. Jadi itu ke bawah ya. Jadi dari hal-hal kecil saja seperti latihan, disiplin. Jadi saya harus selalu serius. Jadi kalau ada yang bercanda tuh saya pasti marah. Karena ya saya merasakan sendiri dari hasil keseriusan ini apa yang saya cita-citakan ada terlaksana. Jadi saya masuk di sana tahun Suratin Cup pertama tuh. Saya bareng sama Wawan Karnawan, sama Yocironi Sumendap, Wawan Kutil ya, Wawan Hermawan. Ya. Jadi di sana ya sampai
Kita mulai sampai di sana kita prestasi kita Hmm. juara 3 nasional waktu itu. Suratin itu Suratin usia berapa? 17. Usia 17. Dan dari sana tahun 80 masuklah Marek Janota di sana. Masuk ke Persib. Ya. Itu juga Persib senior, angkatannya Kang Cas kan kena degradasi itu. 86 berarti. 80-an. 80-an. Jadi Marek datang ke Bandung. Marek merekrut pemain-pemain muda yang dari hasil Suratin itu mereka dipanggil semua di sana untuk diadakan seleksi. Tapi pemain-pemain Persib-nya waktu itu seperti Yana Rudiana, ya, terus Heri Fata juga ikut di sana, Kang Itang juga ada. Bukan kan sangatan ya, juga ya? Bukan sama dengan ini Yana Rudiana katanya Yusuf Batian. Jadi saya dengan Yusuf waktu itu memang satu angkatan di juniornya bareng. Iya. Soulmate waktu itu ya. Jadi pas seiring waktu ya mereka ini yang tidak kuat mengikuti latihan Marek Janota ya, karena Eropa Timur kan lebih mengedepankan fisik di sana. Jadi disiplin latihan semuanya di sana. Jadi pas kita ini yang junior ini naik semuanya gitu, karena memang yang di sana hanya bertahan Yana Rodiana, Apen Suhairi waktu itu. Ya. Nah di sana kita mulai dari kampung ke kampung tuh Persib waktu itu. Iya, keliling ya. Keliling. Jadi dicoba yang iya betul. Yang keren tapi kampung ke kampung. Iya, kampung ke kampung akhirnya juara juga tingkat Jawa Barat, mewakili Jawa Barat untuk ikut di divisi 1 waktu itu. Divisi 1 waktu itu ada 16 tim. Termasuk Persidil Dili. Itu perserikatan. Karena perserikatan waktu itu hanya 6 tim. Ya diambil lagi dari 16 ini 4 tim untuk masuk ke divisi utama waktu itu. Diambil 4 dari divisi 1. Di sana kita berjuang dari bawah bersama rekan-rekan yang lain. Ya akhirnya Persib bisa muncul ya waktu itu ya. Muncul di sana, lolos ke divisi utama, 4 tim masuk ke situ. Persib, terus PSIS, kalau nggak salah juga Persema Malang waktu itu. Apalagi lah saya di sana karena saya menorehkan saya sebagai top skor, pemain terbaik. Ya. Divisi 1 itu. Divisi 1 top skor dan pemain terbaik waktu itu. Jadi setiap main di mana saya selalu top skor dan pemain terbaik. Gitu. Dan pemain tergalak. Bukan pemain tergalak ya waktu itu. Jadi tahun 81 sampai 82 sampai 83 itu mengarungi divisi utama waktu itu. Kang Cas dipanggil lagi waktu itu almarhum Kang Cas, Kang Gian sama Kang Kosasi. Kosasi apa B itu? Kosasi B. Ya. Jadi kakaknya Nandang Gurnedi berarti ya? Kakaknya Nandang Gurnedi di sana bersama-sama, saya di bawah bimbingan mereka. Ya main tergreg lah kalau udah senior gitu ya. Dari situlah dia tidak mengenal rasa takut main bola tuh di situ. Benar. Ya dari sana mereka membimbing bagaimana kita bersikap seperti ini. Jadi kalaupun main keras main apa zaman kita nggak ada yang berantem di lapangan. Gitu. Bukan berharga clear aja gitu ya. Dan tidak pernah ada juga pemukulan wasit, nggak ada. Aman saja. Cuman agak rasungkul, buat gitu. Ya gitulah Pak. Ini jadi saya di sana juga pas tahun 82-83 ini juga 83-84 ya. Di sana saya sebagai top scorer juga waktu itu dinobatkan sebagai top scorer. Turnamen ya dulu ya. Bagi 2 wilayah. Itu tetap home away berarti kan. Jadi tahun 82-an berarti. Ya, 82-83 lah. Di sana saya sebagai pemain terbaik waktu itu. Balik lagi ke sana main 83, 84, 85. Berarti pemain terbaik itu begitu kiprah di senior langsung pemain terbaik dan top skor. Berarti udah ada campur tangan Tuhan di sini ya. Untuk aja derajatnya. Sampai ini ya jadi top skornya itu saya bikin berapa gol? 16 berapa ya? 16 gol waktu itu. Jadi saya mendapat 14 gol pakai kepala itu ya. 14 gol pakai kepala, sisanya kaki ya. Kang Ajat bahkan kidal bukan ya? Bukan, tapi saya udah bisa semuanya lah. Bisa semuanya. Baik Kang Ajat,
Kalau kita mengenal sosok Encas Tonit, ya Ya. karena saya juga pernah dilatih oleh Ya. beliau, karena saya juga satu garis dengan Kang Ajat Ya. di Profilat juga. Ya memang karena beliau mudah-mudahan almarhum ada dalam ampunan Allah, Amin, amin. dilapangkan alam kuburnya gitu kan. Ya. Nah kalau memang mengenal beliau, karena saya didikannya juga, Ya. didikan beliau waktu di Persib juga kan. Pokoknya mah seacan pae mah lompat dulu kan gitu. Prinsipnya ke situ. Tapi kalau pemain sekarang kan di senior, Toel, Prit, protes. Tidak boleh cengeng kalau sama Betul. beliau. Tidak boleh cengeng. Nih Kang Ajat, banyak orang yang bilang termasuk ada statement Kang Ajat sendiri bahwa kurang main gede ku Persib. Gitu. Itu gimana cara apa? Bukan cara lah. Kang Ajat menanggapi hal itu kan. Banyak netizen yang pengen tahu nih. Memang waktu itu kan Persib, siapa yang begitu Persib degradasi tidak ada satupun yang mau nonton Persib. Iya, betul. Termasuk kita main di divisi 1 pun nggak ada penonton. Ya, masih sepi. Masih sepi, bisa dihitung dengan jari lah. Karena kita main di kampung ke kampung kan. Kita masih ingat main di Megu, daerah Megu, di Kebon Tebu tuh waktu itu. Di Jawa Timur? Ya, bukan di Jawa Barat, di Cirebon. Oh Cirebon, PSGJ lah, iya, PSGJ. Di Megu itu kan. Nah di sana dengan dikelilingi oleh karung tarigu itu tuh. Keliling lapangan tuh kan. Oh bendera aja kan, bendera PSSI, bendera Persib, bendera sana gitu kan. Itu tingkat PSSI kan waktu saya main di sana. Kalau sekarang mah Asprop lah, tingkat Asprop. Ya, Asprop, tingkat Asprop. Nah di sana kita ya penuh juga waktu itu ya pemain di daerah waktu itu. Ya. Tapi giliran main di Bandung nggak ada. Ya, kayaknya di daerah lebih ada. Jadi waktu itu saya sama Balok kan, Balok di kiri luar, saya main di kanan luar waktu itu dan Kang Itang waktu itu. Balok tuh Dede Iskandar, bukan? Wawan Karnawan. Oh, Wawan Karnawan. Balok ya. Keren lu. Karena saya nggak bisa nyebut kayak ke Robi Darwis gitu kan, karena udah deket. Kita tidak pernah panggil nama Robi Darwis. Nama bekennya aja. Nama bekennya aja kan, kayak Kosasi, ya kan, terus kayak ke Adeng. Kita panggil Bengkung ya, si Bengkung gitu ya. Jadi landian semua. Karena saking lamanya kita bersama mereka, udah nggak siapa-siapa lagi lah. Kayak Yana Rodiana kan panggilnya bukan Yana tapi si Docelang. Ya. Kita panggil Docelang, Ajit, Suryamin almarhum si Manuk, Dede Iskandar si Jendil kan, Wawan Hermawan si Kutil, saya si Arab dipanggilnya. Jadi udah nggak panggil nama lagi di sana. Jadi saking kedekatan, chemistry-nya tumbuh. Persib. Karena memang kita terus dari junior barengnya lama, tahunan, jadi kekompakannya ya memang tidak ada. Jadi ragukan lagi. Mainnya juga beri mungkin. Apa itu ayah aja nolol kan gitu. Siapapun yang melatih Persib waktu itu, ya pasti berhasil jadi juara. Karena pemainnya sudah tahunan bareng kan. Nah saya bisa seperti ini juga main seperti ini karena memang didikan Kang Jas sendiri. Karena Kang Jas sendiri, saya dilatih sendiri oleh Kang Jas waktu itu ya, banyak ilmu-ilmu yang dari beliau yang dikasihkan ke saya. Betul. Termasuk prinsip hidup, prinsip bermain. Satu, saya selalu ditekankan jangan jadi penjilat, jangan jadi pengkhianat di situ. Makanya di situ tertanam sampai sekarang. Dengan karakter saya yang keras di lapangan, tapi ya hati saya mah lurus-lurus aja. Cuma memang karakternya seperti itu. Gitu. Ya, muka menghadap, hati berkhianat. Jadi ya sampai sekarang nggak berubah ya, saya begini aja. Ya. Kita berlanjut di cerita kontroversi nih Kang Ajat nih. Cerita kontroversi Kang Ajat. Sejarah pindahnya dari Persib setelah juara, kemudian pindah ke tim Bandung Raya dan juara deui. Ya. Itu gimana Kang Ajat? Ini semua halayak pasti sebagian yang tahu nih kebenarannya seperti apa nih. Jadi itu pas tahun 90 ya. 90, oke. Memang kita kan dari tahun 80-an ini pemain Persib zaman itu, zaman saya ya. Waktu itu kan juga ketuanya masih Pak Solihin GP. Ya, itu merupakan figur seorang bapak. Figur seorang pejuang, bagaimana dia menanamkan bahwa kalian adalah pejuang di lapangan.
Jadi sudah tidak berbicara duit dengan Pak Solihin. Tidak ada berbicara uang saku apa gitu. Tapi ya memang waktu itu Persib memang tidak punya uang, jadi ala kadarnya ya kita terima. Tapi Pak Solihin waktu itu begitu Persib kalah adu penalti sama Medan ya. Betul. Kita sepakat bahwa pemain ini kan perlu masa depan. Perlu masa depan untuk ya saya pribadi waktu itu bersama teman-teman. Akhirnya saya bicara sama Pak Solihin bahwa saya pengen kerja, saya bilang gitu. Sama pemain. Pak Solihin kalau manggil kita kan Silaing. Ya. Silaing Silaing gitu ya. Nah, dia kan selalu ini dewek gitu. Dewek, ya. ya. Jadi Silaing yang gawe di mana aja, sok ngomong ke dewek kan gitu. Saya waktu itu saya pengen juga ya? Pas gitu ya? Sesda Lopang waktu itu, menteri ya. Menteri. Jadi saya bersama Yana Rodiana, Wawan Karnawan, terus Ajib, Suryamin. Waktu itu kita berlima di PLN tuh ya. Iya. Datang Pak Solihin, hanya Pak Solihin mengeluarkan secarik memo kecil. Ini suruh diantarin nih ke pimpinan PLN. Segampang itu ya? Ya, waktu itu ya. Begitu kita kasihkan, besoknya juga langsung dari orang PLN datang ke rumah untuk saya kira bikin lamaran. Kira mau nyambut listrik. Lamaran. Ya artinya waktu itu ya memang saya waktu itu belum punya rumah, orang tua juga kan. Masih ya boleh saya katakan miskin lah. Masih proses lah. Masih proses gitu ya. Jadi nah dengan Pak Solihin di sana, saya dalam waktu tidak lama bekerja di sana. Ya sudah, tenang gitu kan hidup ini bahwa apa yang kita cita-citakan sudah kita doain karena untuk masa depan. Sesuai dengan orang tua, ya udah main bola mah seumur lah main bola gitu kan. Tapi kalau kerja gitu. Nah sejak saat itulah saya nggak pernah kalau main Persib menang kita minta apa-apa nggak pernah. Semua pemain tidak pernah. Nah, salah satunya para pengurus ini yang selalu menjanjikan. Saya ingat tahun 90 ya. Nah kalau kita cerita mah terlalu banyak tuh. Ya. Kalau kita Persibnya mah nggak ada masalah. 3 tahun dan ceritanya. Ya. Persibnya nggak ada masalah. Ketua umumnya juga tidak ada masalah. Cuma yang sekeliling ketua umum yang ini yang parah, yang paling parah. Yang Dayang yang paling parah. Jadi banyak istilahnya Persib juara yang ngasih bonus ke ini ke Persib untuk disampaikan pemain tidak pernah nyampe. Kita dengar karena kan kita juga sama mereka ya nggak sih terima bonus saya nyumbang sakit itu nggak pernah Pak gitu. Ya jadi ya kalau kita memang jadi kita tahu gitu ya. Oh ya udah ya dianggaplah kita sebagai tapi nggak ada masalah bagi kita karena kita sudah dapat gaji dari kantor gitu kan, dari Persib juga ada uangnya. Itu urusan mereka lah ini. Orang ini. Jadi doain baik aja. Tahun 8 akhirnya kita tahun 86 mulai juara tuh kan. Dan juara tidak ada apa-apa juga kan aman-aman saja. Enggak ada riak-riak. Enggak ada riak-riak karena memang kita kan tidak minta ini minta itu enggak. Tahun 86 juara, pas pure aja dapat uang bonus ya kita terima apa adanya. Tapi ada terus masuk selenting itu. Ya puncak-puncaknya tahun 90. Jadi saya kan udah ngomong jangan janji, saya bilang saya udah capek dijanjiin gitu kan. Normal aja biasa aja gitu. Ya neko-neko. Ya ternyata sebelum pertandingan final saya kan dipanggil. Panggil ke kamar beliau menyatakan bahwa kalau Persib menang juara rek diberi mobil hiji ewang satu orang satu terima ya gitu. Alhamdulillah saya bilang begitu kan jatuh gitunya kurang tahu boga mobil ya kita kan punya motor aja waktu itu mobil pada saat zaman itu ya jadi rumah juga itu kan dapatnya juga dari Pak Solihin bukan dikasih beli gitu cuma ya dapat ya nggak ngantri kayak yang lain lah formalitas saja. Karena saya waktu itu kan itu harga jual belinya yang di Antapani itu kan 7.500.000 itu. Harga beli, harga jual itu. Perumnas kan tiap bulannya 32.000 tuh cicilan. Berarti kan saya beli kan? Ya kan, bukan hadiah. Hanya kemudahan itu. Tapi kan di omongan di luar kan diberi diberi mobil sampai kayaknya mobil lagi. Kan gitu. Nah dari situ ya artinya saya kan terima
Iya. capek gitu. Iya, capek. Akhirnya saya memutuskan begitu ini juara, saya ngomong sendiri bahwa saya sudah nggak mau lagi main di Persib. Udah mau gantung sepatu, betul. Saya lebih fokus di gawe kan, kerja lah gitu. Terus pindah ke ininya gimana tuh, ke Bandung Ya nggak Rayanya? tahu Itu nge-boom loh beritanya ya, Kang. nggak tahu kenapa nih, akhirnya Soal dunia akhirat. saya dipanggil oleh PLN. Ya. Saya dipanggil oleh PLN bahwa saya di situ suruh milih gitu. Oh. Oh, ya ada intervensi lah bahwa saya harus dikeluarkan dari PLN. Oh. Loh, alasannya apa? Malah saya dipanggil oleh petinggi-petinggi PLN kan di sana di satu ruangan. Saya tahu kan ada 5 orang termasuk Kang Sarip Hidayat ada di situ. Terus ke kepala bagian pegawai gitu kan. Ada lah namanya. Jadi saya bilang stop, saya bilang ini kalau nggak salah ini yang dipanggil begini adalah orang-orang yang korupsi, saya bilang gitu. Ya. Langsung ini orang-orang korupsi aja gitu. Iya, waktu itu kan pernah kejadian ke atlet poli di PLN. Oh iya. Iya kan, yang menyalahgunakan uang rekening listrik, kan. Rekening listrik kan 300 juta, ya tidak disetorkan. Zaman itu tidak disetorkan, ditutupnya bulan depan oleh tagihan listrik yang berikutnya. Saya bilang saya bukan mereka, saya bilang apa kesalahan saya? Kalaupun saya kerja di PLN, ini jadi catatan saya buruk nanti di PLN. Kalau saya umpamanya sekolah lagi ini, mungkin jadi saya akan dipending mungkin ke jabatan. Enggak, Jat, gini-gini. Udah nggak usah repot-repot, saya keluar dari PLN. Udah gitu aja. Jadi saya sambil banting pintu, udah keluar saya. Di situ sejarahnya aja keluar dari Persib, ya. Masuk Bandung Raya. Ya, saya dihubungi oleh Bandung Raya oleh Pak Ukman, Pak Suryatna Subrata. Nah itu juga ya gimana ya, karena ada memang yang ikut nggak dari pemain Persib? Ada, malah dia yang ngajak saya. Oh iya, ada yang ngajak. Ini Kang Ejat provokator gitu. Pengkhianat bagi saya itu. Iya. Jadi dia yang ngajak bahwa dia sendiri begini dengan Persib. Ya kalau benar hayu bareng. Tapi begitu saya mau tanda tangan kontrak dia kabur. Ya, ya. Tapi saya yakin bahwa memang dari para pengurus termasuk beberapa ada yang tidak suka saya di sana. Ya, karena kan kalau saya masih ada di sana para pengurus ya selain ketua umum mah semuanya bagus. Yang di kanan-kanannya mereka tidak bisa motong hak pemain tinggal. Yang ini. Ya akhirnya saya keluar, tapi saya sudah komitmen. Apapun yang terjadi dan saya sudah siap, saya pasti dimusuhin. Iya. Cara mental saya udah siap. Gitu kan. Juga kan ada yang sekarang itu Cywar. Ya. Tapi ya itulah mental saya di sana diuji. Tapi saya begitu main disorakin tambah gelo saya main bolanya gitu kan. Bukan ngedon, ya. Karena gitu kan. Termasuk waktu derby dengan Persib waktu itu kan. Bandung Raya dengan Persib di Stadion Siliwangi, Persib sebagai tuan rumah kita hantam 1-0 di sana. Ya, saya nonton juga Kang. Persib di sana juga selama saya main di Bandung Raya nggak pernah bisa ngalahin kita di sana. Ya, top skor juga nggak di tim Bandung Rayanya sendiri? Ferry Sandria yang top skor. Karena memang di Wapan gua Kang. Udah dicanakan bahwa Ferry harus jadi top skor. Jadi Kang Ilhan gitu ya. Saya sama Dejan banyak ngasih bola ke Ferry. Oke. Itulah kisah kontroversi Ajat Sudrajat. Jadi banyak orang nggak tahu gitu kenapa ya seperti itulah gitu. Jadi memang kenapa saya pilih Bandung Raya karena saya di Bandung Raya saya merasa dihargai sebagai seorang pemain sepak bola. Di sana jadi saya sudah berikrar di diri saya dari dulu masuk Persib juga kan. Saya selalu berikrar pada diri apapun yang saya bela mati di lapangan pun saya tidak ada masalah. Termasuk Bandung Raya karena dapur saya bisa ngebul, istri saya bisa hidup, anak saya bisa makan, bisa sekolah, saya diberi uang dari Bandung Raya. Betul. Makanya saya dihantam apapun gas gini pokoknya sampai juara kan kita buktikan. Tapi akhirnya mau di juara gitu. Akhirnya para boboto yang tadinya ini akhirnya mereka tahu benar Kang Ajat tidak salah. Apa salah saya apa di sana?
terbuka mata Gitu. Bobotoh itu pada saat juara. Juara Bandung Raya. Termasuk waktu saya berseteru dengan almarhum Pak Wahyu juga. Ya akhirnya Pak Wahyu tahu sendiri. Malah Pak Wahyu waktu saya Bandung Raya juara dengan jemput di stasiun itu, dia memeluk saya gitu kan, meminta maaf. Saya harus meminta maaf karena sudah berani melawan orang tua gitu kan. Karena di lapangan makan poek atuh dah. Ya. Kita nggak tahu dia wali kota apa. Ngajak keluar mah pasti dihayukeun we. Kumaha deui ya gitu. Order gitu. Akhirnya Pak Wahyu kebuka lah semuanya ya. Tapi akhirnya Pak Wahyu bawa nepuk-nepuk punah saya Jat. Kabarsin deui onte. Jat pemain juga ente nu saya perlu. Gitu. Saya akan ke Persib deui enggak setelah juara? Waktu saya udah begitu Bandung Raya juara terus bubar, saya udah nggak mau lagi. Tapi pernah tahun 98 saya ditawari lagi. Waktu itu yang pegangnya Denny Samsudin tuh. Persikab, Pak? Bukan Persib. Oh, Persib. Denny Samsudin yang sana. Denny Samsudin sama Suryamin. Iya. Nah, saya waktu itu dipanggil sama Pak Yayat almarhum sebelum beliau meninggal bahwa saya diminta untuk 1 tahun lagi untuk membela Persib gitu. Karena saya udah nggak pernah latihan, tapi mendengar Denny Samsudin yang melatih, saya semangat gitu. Karena saya tahu beliau ini bahwa ngelatihnya wah raja tega gitu. gitu. Jadi walaupun dia teman gitu, tapi kalau di lapangan saya hormat sama beliau karena dia memang seorang pelatih lah. Bukan lebih galak, bukan? Ya bukan, karena memang tipe-tipe pelatih seperti dia yang kita harapkan, disiplin apa. Saya memang itu hanya perlu tenaga saja mungkin ya di cara latihan beliau itu. Jadi masuk berarti pas saya udah persiapan waktu itu sebelum hari H-nya Pak Yayatnya keburu meninggal 1 minggu sebelum itu. Habis main bola pagi-pagi di Sabuga. Berarti Pak Denny terus. Ya Pak Denny terus. Saya karena tahu sendiri kan pengurus Persib ke saya mah udah antipati gitu kan. Itu udah antipati karena memang ya. Tapi kalau mereka tahu jiwa saya sebenarnya ya tidak akan seperti itu. Jadi kalau saya prinsipnya saya itu saya keras ini untuk semua. Bukan untuk kepentingan pribadi saya. Saya dengan Pak Ateng juga. Sebetulnya Pak Ateng itu sayang banget sama saya. Cuma kan ya sekelilingnya Pak Ateng inilah yang gak nyaman gitu kan. Yang bikin ini warna berubah. Jadi kalau saya selalu memperjuangkan teman-teman. Boleh tanya lah ke rekan-rekan junior kayak ini. Jadi kalau ada hak mereka diambil, saya yang selalu tampil ke depan. Saya orangnya nggak safety. Paling depan ya. Saya paling depan. Kalau teman-teman saya semuanya safety semua. Benar. Sian tadi pakai di Persib gitu. Safety man. Nah di sana ya bayangkan saja Om Pandi bayangkan saja. Hanya zaman saya Persib bisa masuk 3 kali final berturut-turut. Ya benar. Berturut-turut tanpa jeda. Tanpa jeda. Sampai akhirnya juara tahun 86. Itu sehabis degradasi ya, itu ya. Habis degradasi. Jadi waktu itu Persib udah mulai kan Bobotoh pada datang. Kan itu spontanitas. Tidak diundang, tidak ada picking kayak sekarang gitu kan ada. Iya, dulu kan spontanitas. Jalan-jalan sama Sims. Seluruh Jawa Barat kan ya Dino tulisan Temito Hajat, Dulur Hajat kan di spanduk-spanduk itu kan gitu. Dari mana-mana itu kan. Seluruh Jawa Barat termasuk dari Jakarta juga pro-nya ke Persib waktu zaman itu kan. Kalau sekarang kan dikoordinir. Kalau dulu kan betul-betul menikmati sepak bola. Belum ada nama basis supporter belum ada. Jadi berarti ininya baik gitu kan sama Bobotoh ya. Baik sama Bobotoh baik. Kita malah berharap juga kalau sekarang kan kita ke Persib ini selalu mendukung apapun Persib yang Persib lakukan. Tuh. Cuma ya tinggal ke Bobotoh mah hiji lah. Yang nanti Persib menang gitu. Menang gitu ya. Nah, cuma kan prosesnya, ini kan harus dikasih perhatian, kan harus proses progresnya dari Persib itu sendiri gimana. Nah, yang jadi masalahnya juga sekarang kan banyak pemain-pemain asingnya. Gitu. Pemain asingnya ini juga bukan orang Bandung, habis kontrak mereka akan balik lagi ke negaranya masing-masing kan. Mari bawa duit di Bandung, lokal negaranya gitu kan. Hari pemain Bandung lokalnya Bandungnya mana?
Bukan anu nganggur. Jadi ini ya problem yang harus kita ini. Tapi selama ini kita sebagai orang Bandung khususnya main dimanapun ya kita berharap Persib berprestasi. Jadi apalagi sekarang kan sedang mengikuti Piala AFF Champion. Ya. Jadi sudah ada champion sama yang Liga 1 ini dua-duanya harus target. Jangan dilepas salah satu. Kalau maupun lepas Liga Indonesia yang dilepas. Targetnya sih ya harusnya seperti itu. Jangan Liga ini Indonesia mah nih. Ya Liga 1 mah ada ayeuna lamun kita berada di sini ayeuna gagal gitu tahun depan bisa direbut. Kan ada Asia kan belum tentu. Yang penting jangan degradasi lah. Jangan degradasi. Tapi saya yakin kalau di sini nggak akan degradasi. Oke, baik itu sejarah singkat. Tapi udah 3 jam ini sejarah singkat Kang Ajat Sudrajat mungkin penasaran ya dari kaum muda sekarang. Sekarang udah dijelasin nih jadi Ermifa TV ini. Oke, baik Kang Ajat. Kita sudah mendengarkan flashback Kang Ajat ya karena memang Kang Ajat memang prestasi gitu. Jadi bukan besar karena tim besar karena Kang Ajat gitu. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih juga para pemirsa di rumah sudah menyaksikan podcast Soccer Ermifa di sini dan saksikan video-video kita selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik Kang Ajat, yang tidak kalah inspiratif. Kan jadi nantikan jangan lupa like, share, and comment and subrek channel Ermifa TV ini karena subrek itu gratis gitu kan. Hatur nuhun Kang Ajat, saya Fandi Ahmad undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.